Kita jualan produk gitu ya, itu kan perlu untuk diberi nama gitu ya. Setiap kita jualan itu kan mesti ada mereknya apa, kita beli apapun itu kan juga begitu ya, mereknya apa yang kemarin itu yang bagus itu merek apa kan gitu ya. Nah ini bahwa setiap produk itu selalu harus kita kasih nama. Nah nama itu yang kita sebut dengan merek. Merek ini tentu kemudian perlu untuk, karena ini di aturan negara mengatur gitu ya, untuk aturan undang-undang menyatakan bahwa untuk merek ini harus didaftarkan. Ini nanti yang kami akan sampaikan berikan yang hari ini adalah untuk sertifikat mereknya gitu. Oke lanjut. Nah ini yang saya sampaikan tadi bahwa merek ini apa ya, merek itu nama tadi ya, nama dari suatu produk ya, seperti yang kita punya mungkin dari apa yang kita pakai aja ya, mulai atas sampai bawah mungkin semua ada merek. Kerudung aja ada mereknya ya, peniti aja ada mereknya ya toh, sepatu sampai pakaian dalam itu semua ada mereknya. Itu pentingnya merek. Batik apalagi ya, Sari Warni tadi adalah merek. Next Mbak. Oke, ini contoh dari merek ya. Oke, lanjut Mbak. Nah ini gambarnya Bu Siti ini sebenarnya ya. Saya cari di Google, ketemu bahwa di sini ada sari murni ya, bahwa batik sari warni, sari murni. Nah itu nanti boleh enggak pakai nama sari murni, sari wangi, sari warni gitu ya. Boleh enggak, nanti seperti itu nanti yang Bapak Ibu juga harus membuat yang belum punya merek nanti bisa untuk memikirkan merek yang tepat yang mana yang tidak sama dengan merek orang lain. Itu ya, ini jadi saya melihat di internet bahwa batik Sari Warni ini yang di Madiun ini sudah mulai ekspor, benar gitu ya Bu Siti ya? Kemana saja Bu ini ekspor? Sementara baru ke Jepang. Oh ke Jepang sih. Itu berapa item yang terjual? Sebenarnya belum ekspor nih, karena semuanya masih percobaan, jadi masih ada titipan. Kami melalui di Ciamis, terus nanti Ciamis yang ke Jepang. Oh gitu. Jadi mungkin pesanannya dari Ciamis dulu, Ciamis yang dari Jepang, tapi sebenarnya ada customer di sana, dijual di sana. Terus tapi karena kalau dari sini ke Jepang itu 1 kilo 700.000 kalau lewat kirim sendiri. Tapi kalau dengan Ciamis itu kena 250. Oh begitu. Jadi lebih alasan efisiensi ya, biaya sehingga lebih tidak diekspor secara langsung tapi lewat daerah lain akan lebih murah. Baik, tapi apapun itu bahwa sudah ada langkah gitu ya, ada langkah maju untuk tadi bisa menjual produk ini keluar dari Indonesia dengan ekspor itu ya, alhamdulillah. Nah ini tapi tentu kemudian perlu ditambahin lagi gitu ya, beberapa langkah untuk menguatkan agar produk batik di Kabupaten Madiun ini akan menjadi lebih kuat lagi gitu ya, untuk ekspor dan seterusnya itu akan menjadi lebih banyak permintaan ekspor dan seterusnya seperti itu. Lanjut. Nah ini mungkin hanya gambar saja mungkin ya beberapa. Nah untuk produknya itu sendiri, lanjut Mbak, bahwa ini tadi saya langsung foto ya, saya lihat di situ langsung saya. Nah ini dari motif yang ada di sini, produk ini kan ada motifnya, ada gambarnya dan seterusnya ya. Nah ini apa yang bisa dilindungi gitu ya. Ini kan apa saja yang tidak hanya tadi namanya yang tentu harus ada. Kedua bahwa dari satu produk ini apa yang sih sebenarnya bisa dilindungi yang kita mungkin bisa dapatkan haknya gitu ya. Lanjut Mbak. Nah bahwa bisa tadi mereknya, merek Sari Warni itu merek. Nanti kalau mungkin ada Bapak Ibu yang mau merek lain gitu ya, untuk individual boleh pakai merek yang berbeda untuk merek individual. Tapi nanti bisa merek jadikan satu gitu ya, nanti bersama-sama satu perajin pakai satu merek
agar nanti kalau ekspor segala macam nanti akan bisa lebih kuat gitu. Kalau kita satu itu kan bersatu kita runtuh, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh itu ya. Jadi itu kalau kita sendirian saja akan kesulitan. Ya, makanya itu kalau bersama-sama ya saling tolong menolong nanti itu akan menjadi lebih kuat. Misalkan permintaan ekspor biasanya akan besar. Kalau satu orang nggak ngatasi tanggung jawab dia, ya minta misalkan mereka sampai ribuan jumlahnya, mungkin terbatas kalau hanya satu orang untuk bisa memenuhi kebutuhan ekspor itu. Ya, sehingga kemudian tadi kalau banyak orang, oh ya sudah mau ribuan mau berapa ribu, kalau banyak orang ya akhirnya bisa gitu ya. Itu pentingnya nanti kan merek kolektif ini untuk digunakan bersama gitu ya oleh para perajin yang ada di sini. Nah nanti ada hak ciptanya. Ya ini hanya membuka saja, ada banyak hal ya, yang banyak hak yang bisa diklaim gitu ya, yang bisa dimiliki oleh Bapak Ibu di sini sebagai perajin batik. Ya jadi desainnya, motif-motifnya itu bisa kita lindungi hak ciptanya. Itu bermacam-macam, tidak hanya seperti ini ya, saya ambil contoh Yoiki ini merek kata, ada Yoiki, ada juga merek yang merek logo, merek kata nama bisa WA-an, itu paten. Ada juga desain industri melalui UMKM, harus ada pernyataan surat rekomendasi dari dinas bahwa Bapak Ibu ini usahanya UMKM. Jadi waktu walaupun pendaftaran online, pendaftaran manual, Bapak Ibu tetap wajib untuk melampirkan syarat-syarat sebagai merek kolektif, harus dinyatakan dengan jelas dan tegas soal pendaftaran. Sebelum ada pendaftaran merek secara online, betul kata Bu Mas harus semua ke Jakarta. Tahun 2000-an itu semua bawa merek pendaftarannya ke Jakarta, nunggunya lama, antri, pelayanannya lama, bertahun-tahun. Betul. Nah, sekarang ini sangat mudah, tinggal masuk ke website DJKI tadi, buat akun, mengikuti persyaratan-persyaratan. Nah, kemudian mengajukan permohonan di sini, Bapak Ibu permohonan. Kemudian, nah merek Bapak Ibu yang terdaftar ini ada namanya pemeriksaan formalitas. Seperti tadi, kalau Ibu Bapak mau menyatakan bahwa merek ini adalah merek kolektif, semua pernyataan, semua UMKM juga pernyataan, semuanya dicek di sini. Ada nggak logo mereknya yang didaftar? Nah, masuk ke pemeriksaan formalitas 15 hari. Kemudian apabila pemeriksaan formalitas dianggap telah lengkap, maka akan diumumkan keluar terakhir sertifikat merek. Itu Bapak Ibu. Saya tadi bersama ada contoh sertifikat merek itu. Nah, nanti kalau buat sertifikat merek, contohnya seperti tadi. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas